Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Prakerja. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 kesalahan fatal yang membuatmu tidak lolos kartu prakerja. Oke. Sebelum melanjutkan video, pastikan kamu sudah tekan subscribe. 7 kesalahan yang membuatmu tidak lolos kartu prakerja, serta nanti akan ada tips dan trik supaya kamu lolos kartu prakerja. Oke. Pastikan nonton video sampai selesai, jangan di skip. Setelah nonton video dan ikuti tips dan trik dari channel ini, dijamin kamu akan lolos prakerja seperti mereka. Jadi ini salah satu contoh yang telah kami bimbing gitu ya, di gelombang-gelombang kemarin sampai lolos kartu prakerja gitu ya. Ini hanya sebagian saja yang kami posting. Ini pada saat gelombang 3 ya. Karena kita mulainya sahabat prakerja dari gelombang 1, kita pada saat ada pembukaan kartu prakerja. Jadi sahabat prakerja membantu warga-warga sekitar, tetangga, jadi yang gaptek gitu ya, yang tidak tahu menau tentang teknologi, jadi yang buta teknologi gitu ya, yang masih megang HP saja harus dibantuin gitu ya, buka Google harus dibantuin. Jadi kita bantu mereka supaya ikut prakerja, kita daftarin, kita bantu pelatihannya gitu ya, sampai mereka lolos. Nah ini salah satu contohnya gitu ya. Ini juga salah satu teman kita yang kita bantu sampai lolos dan dapat insentif sebesar 600.000 ini per bulannya, 600.000, dan ada insentif tambahan karena mengisi survei 50.000 ya. Itu nah ini juga sama, ini baru kemarin kita bantu. Nah, ini sama juga. Nah, ini juga sama. Nah, itu merupakan sampel ya yang telah kita bantu sehingga mereka lolos kartu prakerja gitu ya. Kemudian kartu prakerja, langsung ke materi saja ya. Jadi program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Jadi jika kamu lolos dan layak mendapatkan program ini, kamu berhak mendapatkan insentif sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Jadi totalnya ada 2.400.000 gitu ya. Serta mendapatkan saldo pelatihan sebesar 1 juta. Nah 1 juta ini kita gunakan untuk membeli pelatihan. Pelatihannya itu secara online gitu ya teman-teman. Jadi bukan kayak seminar di lapangan offline, bukannya. Jadi kita cuma nonton video atau secara online gitu ya. Kemudian saat ini program kartu prakerja sudah dibuka sampai dengan gelombang 11 ya teman-teman. Jadi sampai tahun 2020 kemarin Desember akhir, jadi sampai gelombang 11 saja gitu ya. Namun ada kabar gembira, teman-teman bisa dicek di Google tentang berita-berita bahwa memang ada benar gitu, kartu prakerja akan dibuka kembali di tahun ini ya. Jadi gelombang 12 akan dibuka kembali, kemungkinan awal tahun ini dibuka gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan kami share di sini jika gelombang 12 sudah dibuka. Jadi teman-teman tekan subscribe supaya nanti dapat informasi terbaru dari sahabat prakerja gitu ya. Kita langsung ke materi. Nah, ini merupakan 7 hal yang membuatmu tidak lolos prakerja. Nah, yang pertama pasti pejabat negara gitu ya. Kemudian pimpinan dan anggota dewan, aparatur sipil negara, ASN, prajurit tentara, anggota kepolisian, kepala desa, dan perangkat desa. Kemudian ada direksi, komisaris, dewan pengawas pada badan usaha milik negara. Nah, biasanya pada saat kita telah mendaftar prakerja gitu ya, kita sudah mendaftar, kemudian masuk ke dashboard. Nah, di dashboard itu pasti ada muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu pejabat negara? Kita jawab saja tidak, supaya kita lolos gitu ya. Apa kamu pimpinan atau anggota dewan? Jawab saja tidak. Nah teman-teman, kebanyakan para calon anggota prakerja ya, atau yang mendaftar program prakerja, salah klik gitu ya. Padahal kita bukan pejabat negara namun keklik iya.
Nah, jadinya itu sangat fatal gitu. Jadi nanti pasti tidak lolos gitu, tidak akan lolos prakerjanya gitu ya. Jadi pada saat kita daftar, terus kita masuk dashboard, pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu pejabat negara, apakah kamu pimpinan, apakah kamu aparatur sipil negara gitu ya. Nah, jadi kita pada saat itu kita harus teliti gitu ya, jangan sampai kecolongan, salah klik gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini tips dan trik. Jadi pada saat kita mengisi pendaftaran, datanya itu harus sama antara kita rekening. Kalau misalkan kita sudah lolos ya, data dalam rekening, email, password samakan saja semuanya. Pokoknya email, data rekening, nomor HP memang satu ya, nomor HP. Nah, kita itu harus sama gitu datanya gitu ya. Kemudian bagi yang baru saja daftar biasanya terdapat survei. Nah, seperti yang tadi kami bilang bahwa pada saat masuk dashboard ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya pertanyaan, apakah kamu sedang kuliah? Nah, ini harus dijawab tidak gitu ya. Sebagian besar ada yang menjawab kuliah. Nah, padahal kan yang sedang kuliah tidak boleh ikut prakerja gitu ya. Jadi jika menjawab sedang kuliah pasti prakerjanya gagal gitu ya. Kemudian, apakah kamu sedang bekerja? Nah, jawab saja tidak, karena program pekerja ini ditujukan bagi yang terkena PHK karena COVID-19 gitu. Jadi yang terkena pemutusan kerja gitu ya, jadi yang menganggur. Jadi itu targetnya itu gitu ya, prakerja ini, kartu prakerja ini ya. Itu saja tips dan triknya. Jika teman-teman memiliki tips dan trik, silahkan ketik di kolom komentar gitu ya, biar yang lain pada tahu ya. Silahkan beri masukan pengalaman masing-masing jika yang sudah lolos gitu ya di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.